Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Dalam pelajaran selanjutnya tentang penyembah tahu diri, kita akan belajar dari Daud. Dalam 2 Samuel 6 ayat 5 ayat 14, Alkitab berkata bahwa Daud menari dengan segenap kekuatannya. Luar biasa. Seorang raja bisa melakukan sebuah celebration yang wow banget bagi Allahnya, di tengah halayak ramai, di tengah rakyatnya, di tengah penduduk Israel yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, minggu lalu kita melihat bahwa penyembah yang tahu diri, dia merasakan keintiman dengan Allah, tetapi keintiman itu membawa yang namanya sense of respect, ya. Ada rasa hormat akan Allah. Nah, keintiman sebagai seorang penyembah pun harus membawa yang namanya kerendahan hati. Seorang penyembah yang tahu diri, dia akan tahu bahwa begitu dia mengalami keintiman dengan Allah, maka dia akan menghormati Allah. Begitu dia mengalami keintiman dengan Allah, dia akan rendahkan dirinya. Dia tidak akan terbungkus dalam egonya. Saya ulangi, penyembah yang tahu diri adalah seorang yang bisa keluar dari kungkungan egonya. Kita semua punya ego. Ego karena gelar jabatan kita, karena kekayaan strata sosial kita bisa saja ego, dan kita bawa itu semua waktu kita beribadah. Padahal kita lupa, waktu saya beribadah, saya harus menanggalkan semuanya, seperti Paulus berkata bahwa segala kebanggaannya itu bagaikan sampah. Tetapi hari ini terkadang kita selalu membawa semuanya itu, sehingga pada akhirnya dalam ibadah kita terkukung dalam ruangan ego kita. Daud adalah contoh bahwa dia bisa keluar dari ruangan egonya, dan dia bisa begitu merendahkan hatinya untuk menyembah raja segala raja. Ini penting, sekali lagi saya ulangi, yang disebut penyembah tahu diri adalah seorang yang menyembah seperti sorga menyembah. Kita sudah lihat bagaimana atraksi dari 24 tua-tua di Wahyu pasal 4, di Wahyu pasal 5. Mereka tertunduk, sujud dan menyembah Tuhannya dengan luar biasa, karena mereka mampu mengalahkan egonya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari belajar dari Daud. Mikal, istrinya yang lahir di istana, besar dalam tradisi istana, dia berkata, kenapa engkau suamiku merendahkan diri seperti itu? Daud menjawab apa? Dalam ayat 21-22, di hadapan Allahku aku akan rendahkan diriku, sebab dialah yang membuat menjadi raja. Bahkan kalau ada yang lebih hina, aku akan rendahkan diriku untuk melakukannya. Daud sadar ternyata kunci dari kerendahan hati Daud untuk bisa menyembah Allah dalam kerendahan hatinya adalah dia sadar bahwa seluruh yang melekat padanya adalah merupakan pemberian Allah. Anda, saya tidak akan pernah bisa rendah hati di hadapan Tuhan kalau kita nggak akan pernah mengakui bahwa semua yang terjadi pada kita adalah 100% pemberian Tuhan. Daud berkata, karena Tuhan aku jadi raja. Tuhan menolong. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo, mari kita semua waktu beribadah jangan dikuasai oleh ruangan ego kita. Kita harus bisa mengekspresikan cinta dan sukacita dan ucapan syukur. Wow, saya sehat karena Tuhan, saya kuat karena Tuhan. Wow, istri saya diberkati, suami saya diberkati, anak-anak saya diberkati, orang tua saya diberkati. Wow, saya bisa diberkati. Itu cuman karena Tuhan. Waktu kita sadar bahwa semuanya itu cuma karena Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan dikuasai oleh ruangan ego kita, tetapi kita akan keluar dari ruangan itu. Dan seperti Daud menari-nari, seperti Daud bersuka cita, maka dimanapun kita berada, sukacita dari Tuhan itu akan terpancar lewat ekspresi tubuh kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan memuliakan Allah karena perbuatan ajaib yang dapat kita nyatakan lewat tata cara ibadah menyembah kita di depan Allah yang tidak dikuasai oleh ego, tetapi dalam kerendahan hati di hadapan Raja segala raja. Bapa di surga, berkati umatmu yang mendengar renungan ini.
Biarlah kami tidak dikuasai oleh ego kami, tapi kami belajar rendah hati seperti Daud. Daud yang menari-nari di hadapan Allah. Biarlah itu pun dapat kami lakukan, karena kebaikan Tuhan terlalu luar biasa. Dalam nama Yesus, amin.